Hai guys, ketemu lagi. Ya, perdebatan antara mesin SOHC versus DOHC kayaknya masih panas nih kayak gorengan ya. Kubu sebelah bilang, Bang, SOHC lah, torsi nampol, BBM irit. Sebelahnya lagi bilang, Bang, DOHC lah, napas panjang, RPM tinggi. Tapi kalian paham gak sih kenapa bisa kayak gitu? Ya, jadi hari ini kita akan bahas kedua mesin tersebut. Kita akan ulik kelebihan dan kekurangannya. So, tonton sampai selesai biar ilmunya dapat. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Jadi pertama kita bahas dari mesin SOHC dulu atau Single Overhead Camshaft. Jadi sesuai namanya, untuk sistem seperti ini si katup atau klep nanti akan digerakkan oleh satu cam saja yang posisinya ada di tengah. Ya, ini yang warna biru. Oke, jadi nanti ketika camnya berputar, ya, nanti si tonjolan di cam ini atau knob itu akan mendorong rocker arm ke atas ya. Kemudian nanti rocker arm sebelah sini dia akan mendorong katupnya untuk terbuka. Nah, kemudian nanti katup akan ditutup oleh spring valve di sini. Oke. Jadi untuk mesin SOHC dia relatif simpel karena dia cuma ada satu cam di tengah, tapi nanti dia akan digerakkan oleh rocker arm yang dihubungkan oleh semacam shaft ya atau poros di sini. Oke. Ya, jadi apa kelebihan dari mesin SOHC? Ya, tentunya yang pertama adalah karena dia hanya menggerakkan satu cam, ya satu cam di sini. Mesin SOHC itu beban atau resistansi di putaran rendahnya jadi lebih kecil karena dia hanya menggerakkan satu cam. Jadi ketika mesinnya mulai bergerak, resistansinya itu rendah. Jadi untuk menghela si cam ini atau mesin ini dia tidak perlu tenaga banyak. Nah, jadi biasanya mesin SOHC itu punya tenaga atau putaran bawah yang bagus. Jadi dia punya respon di putaran bawah yang bagus karena tadi dia hanya menggerakkan satu cam, gitu ya. Oke, kemudian kelebihan yang kedua adalah dia relatif lebih irit bahan bakar. Nah, jadi ini masih berhubungan dengan alasan yang pertama tadi, karena dia tidak perlu menghela atau menggerakkan cam dengan energi yang besar gitu ya, maka nanti mengakibatkan BMM yang dibutuhkan juga tidak perlu banyak ya di putaran bawah ya. Oke, kemudian alasan yang ketiga atau kelebihan yang ketiga adalah kalau kita bisa lihat di sini ya, jadi di atas silinder ini, kepala silinder ini cuma ada satu ini kan, satu cam sama beberapa rocker arm seperti ini. Nah, membuat nanti ukuran kepala silindernya atau headnya itu cenderung lebih sederhana dan lebih simpel dan juga lebih kecil. Ya, kalau teman-teman lihat misalkan mesin Yamaha Vision atau Yamaha R15 gitu ya, itu kepala silindernya itu kecil, ya kecil, dia compact ya seperti itu. Oke, kemudian kelebihan yang keempat adalah rocker arm yang fleksibel. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi rocker arm di sini ya, selain dia bertugas untuk menutup, membuka katup nanti, rocker arm ini juga bisa digunakan untuk para engineer untuk mendesain satu mesin dengan satu cam yang sama. Maksudnya gimana? Jadi di sini si rocker arm ini selain bertugas untuk membuka klep tadi, dia juga bisa disetting ya rasionya supaya dia nanti bisa menghasilkan bukaan atau lift yang sesuai dengan spek yang diinginkan. Jadi misalkan kita menggunakan cam dengan bukaan 14 mili ya. Nah, kita bisa atur si bukaan di sininya di klepnya dengan cara mengatur rasio dari si rocker armnya gitu. Jadi kita bisa membuat dua mesin misalkan dengan cam yang sama, tapi kita bisa mengatur sifatnya dengan mengubah rasio dari si rocker arm seperti itu ya. Oke, kemudian alasan terakhir atau kelebihan terakhir adalah secara overall ya, secara keseluruhan mesin SOHC ini dia lebih murah dan lebih
sederhana karena dia hanya menggunakan satu cam ya. Kemudian nanti di belakangnya ini kan nanti ada timing belt atau timing gear ya. Nah, nanti susunan timing belt dan timing gearnya juga lebih sederhana seperti itu. Oke, itu kelebihan dari mesin SOHC. Nah, apa kekurangannya atau kelemahannya? Nah, jadi mesin SOHC ini yang pertama, yang paling umum ya adalah napas mesinnya yang relatif pendek dibanding mesin DOHC nanti ya. Kenapa? Ya karena tadi proses buka tutup dari klepnya itu kan diatur oleh satu cam dan beberapa rocker arm. Nah, si cam ini ketika dia menggerakkan rocker arm dan rocker arm nanti menggerakkan klep ke bawah, itu terjadi power loss. Ya, jadi ada kehilangan energi yang cukup banyak. Terutama nanti ketika putaran mesin makin tinggi. Nah, jadi di putaran tinggi ini menggerakkan ini menggerakkan ini. Nah, jadi ada dua proses tadi ya. Dua proses yang membuat nanti respon mesin di putaran tinggi jadi kurang responsif gitu ya. Itu karena ada keberadaan rocker arm tadi. Oke. Yang kedua adalah tuning yang kurang fleksibel. Maksudnya bagaimana? Oke, di mesin SOHC dia kan hanya mengandalkan satu cam saja. Nah, artinya bukaan dari klep buang dan klep masuknya itu diatur oleh satu ini aja kan. Nah, jadi itu nanti akan sangat rumit ya. Bagaimana kalau misalkan kita mau mengatur, oh saya mau bukaannya lebih lama, oh saya mau durasinya lebih lama atau angkatannya lebih tinggi. Nah, itu sulit ya, sulit. Jadi misalkan kita bisa mengubah untuk yang masuk aja, tetapi yang untuk buangnya gimana? Atau sebaliknya. Nah, jadi kurang fleksibel. Kalau nanti di DOHC nanti kan ada dua cam, jadi lebih fleksibel ya. Oke, kemudian kelemahan yang ketiga, ini sebetulnya berhubungan dengan kelemahan yang pertama, yaitu kurangnya airflow. Ya, tapi ini khusus untuk SOHC yang menggunakan dua klep ya. Kalau di sini saya tampilkan gambar SOHC yang menggunakan 4 katup ya. Jadi biasanya kan mesin SOHC itu ditemukan kalau di motor ya, di motor-motor bebek atau matic kecil gitu ya. Nah, biasanya dia hanya mengandalkan dua klep, satu masuk, satu buang. Nah, kalau klepnya cuma dua ya, bagaimana cara untuk memperbesar aliran udara yang masuk dan yang keluar? Ya dengan memperbesar si ukuran klepnya kan. Nah, tapi kalau klepnya cuma dua, ketika dia diperbesar ada batasan di mana dia bisa diperbesar, yaitu ukuran dari silindernya. Nah, jadi bagaimana supaya lebih besar? Ya kita tambah klepnya lagi. Jadi misalkan ada dua masuk dan dua buang. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu solusi yang digunakan Yamaha ya untuk meningkatkan airflow dan meningkatkan respon mesin di putaran atas. Karena semakin banyak airflow yang masuk, maka nanti RPM-nya tuh makin bisa lebih tinggi lagi. Gitu, ya. Oke, itu adalah kelemahan yang ketiga. Jadi airflow-nya kurang ya. Kalau dua katup, tapi kalau 4 katup mungkin lebih bagus ya. Oke. Terus kelemahan yang keempat adalah penempatan busi yang kurang fleksibel. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, si camnya kan diletakkan di tengah ya. Nah, di tengah sini kan sebenarnya ada busi harusnya kan. Nah, kalau di mesin SOHC, si businya itu agak sulit untuk kita posisikan di posisi yang optimal karena terhalang oleh si cam tadi. Jadi harusnya busi itu bisa di atas gitu ya, tepat di atas ruang bakar, tapi karena ada cam jadi dia harus digeser kemana gitu ya. Nah itu, jadi engineer harus memikirkan penempatan busi yang lebih pas, lebih optimal gitu ya. Oke. Itu untuk mesin SOHC ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke mesin DOHC. Oke, untuk mesin DOHC, DOHC adalah singkatan dari Double Overhead Camshaft. Jadi tidak seperti SOHC,
yang menggunakan satu cam. Nanti untuk DOHC dia menggunakan 2 camshaft seperti ini, dimana nanti si masing-masing cam ini bisa untuk mengatur klep masuk atau klep buang saja ya. Jadi misalkan teman-teman bisa lihat cam yang ini ya, nanti dia akan berputar ya, dia sama seperti cam yang tadi yang SOHC, dia punya lobe juga. Oke, tapi bedanya kalau di DOHC ketika camnya berputar, camnya akan menggerakkan klep secara langsung ya. Jadi di sini si camnya akan muter, lalu camnya akan menekan lifter di sini. Nanti lifter akan menekan si katup supaya terbuka, lalu nanti katup akan ditutup oleh si spring pump ya. Oke. Nah, jadi apa kelebihan dari DOHC? Pertama, dia akan mempunyai respon mesin di putaran tinggi yang lebih bagus daripada yang SOHC. Ya, kenapa? Ya, teman-teman bisa lihat di sini proses terbukanya katup ya, dia langsung dikontrol oleh si cam. Jadi tidak lewat perantara. Kalau kita bandingkan dengan SOHC, pembukaan klep di sini kan ditekan oleh cam tentu saja, tapi cam harus menekan rocker arm dulu. Jadi ada proses gitu ya. Nah, kalau di DOHC prosesnya lebih singkat. Jadi langsung dia menekan lifter, langsung menekan katup supaya terbuka gitu. Nah, sehingga kalau di RPM tinggi ya, ketika kecepatan makin tinggi gitu ya, maka dia tidak ada power loss, bukan tidak ada, lebih tepatnya power lossnya lebih minimal. Jadi dia punya nafas mesin yang nanti lebih panjang begitu ya. Jadi itu kelebihan yang kedua ya langsung. Jadi itu nafas mesin lebih panjang, RPM lebih tinggi. Oke, kemudian biasanya mesin DOHC sudah menggunakan 4 katup seperti ini. Jadi 2 katup masuk dan 2 katup buang, sehingga nanti airflow atau aliran udara yang bisa dimasukkan ke mesin itu jauh lebih bagus daripada yang SOHC. Tapi SOHC kan juga sekarang sudah ada 4 valve ya. Jadi mungkin bisa bejaban ya yang SOHC ya. Oke. Nah, makin banyak airflow, makin tinggi RPM yang bisa dihasilkan gitu ya. Oke, jadi kelebihan 1, 2, 3 ini saling berkaitan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kelebihan dari mesin DOHC adalah dia sangat fleksibel untuk dituning. Oke, jadi maksudnya tadi kan untuk DOHC proses terbukanya katup itu kan dikontrol oleh ada 2 ya. Jadi katup masuk ada camnya sendiri, katup buang juga ada camnya sendiri. Jadi artinya engineer tuh bisa leluasa untuk melakukan tuning terhadap durasi katup masuk atau katup buang gitu. Misalkan di sini katup buangnya mau lebih dibuat lebih lama durasinya gitu ya, atau misalkan katup masuknya kita ingin lebih tingkatkan liftnya atau bukaannya bisa gitu ya. Jadi kita bisa fleksibel mana yang mau diubah gitu. Ya, terus selanjutnya selain fleksibel seperti itu, keberadaan 2 cam juga memungkinkan untuk kita menambah sistem variable valve. Jadi misalkan seperti VTEC, seperti VVT, VVTi, VVL ya. Dengan cara kita nanti bisa dengan menambahkan cam dengan flow view yang berbeda. Ya. Nah, kalau kalian mau dibuatkan video pembahasannya, komen di bawah ya. Oke, jadi itu ya. Jadi dengan leluasa engineer bisa menambahkan sistem seperti variable valve gitu ya. Lebih enak. Berbeda dengan SOHC ya, ini agak sulit, tapi sebenarnya sekarang sudah ada mesin misalkan kayak VVA gitu ya. Nah, itu VVA Yamaha itu menggunakan SOHC tapi dia menggunakan sistem variable valve. Dan kalau tidak salah mesin VTEC Honda juga ada yang SOHC ya. Nah, itu juga kalau kalian mau dibahas itu ya, komen di bawah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi itu fleksibel dalam mentuning si camnya. Oke, kemudian kelebihan selanjutnya adalah penempatan busi yang lebih fleksibel. Ya, tentu saja kalau kalian lihat di sini, di tengah sini kan kosong ya. Ya tidak kosong sih, pasti ada sesuatu. Cuman relatif kosong dibanding dengan ini ya, dengan SOHC. Jadi engineer bisa melakukan penempatan busi sesuai dengan posisi busi yang optimal.
ya. Oke, itu adalah kelebihan-kelebihan dari mesin DOHC. Nah, kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya yang pertama adalah, oke, jadi respon mesin di putaran bawah yang kurang. Kenapa? Nah, kebalikan dari SOHC, SOHC kan dia hanya perlu menggerakkan satu cam. Jadi di putaran bawah kan hambatan resistansinya kan cuma dari satu cam aja. Nah, kalau di mesin DOHC itu resistansinya tuh dihasilkan dari 2 cam. Jadi kalau kalian pernah memutar mesin motor pakai tangan, itu tuh berat banget ya. Apalagi yang menggunakan 2 cam seperti ini, itu berat ya. Makanya biasanya mesin DOHC respon mesin di putaran bawahnya tidak lebih bagus daripada yang SOHC gitu, ya. Nah, hal ini mengakibatkan konsumsi BBM-nya di putaran rendah gitu ya. Jadi kalau kita bawa pelan, itu dia lebih boros. Ya, tadi untuk membuat mesinnya jalan kan butuh effort yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi nanti akhirnya lebih boros. Oke, kemudian kelemahan selanjutnya adalah di atas ini ada berbagai komponen dan ada 2 camshaft tadi, sehingga membuat kepala silindernya tuh lebih besar, lebih berat dan lebih besar karena dia banyak komponen. Coba teman-teman perhatikan kepala silinder misalnya Satria F gitu ya, dengan Yamaha tadi misalkan R15, sama-sama 150 cc kan, tapi teman-teman bisa lihat perbedaan ukurannya ya, antara Satria F dengan R15. Padahal dua-duanya sama-sama 150 cc. Ya, yang Satria F itu headnya lebih besar ya. Oke, kemudian kelemahan selanjutnya adalah tentu saja karena tadi ada 2 cam, komponen yang bergeraknya ada lebih banyak, otomatis nanti biaya yang diperlukan untuk membuat mesin DOHC itu lebih mahal karena lebih kompleks. Ya, tapi ya terbayar dengan performa nanti yang dia bisa hasilkan. Ya, gitu. Oke, itu adalah kekurangan dari mesin DOHC. Nah, jadi kita sudah bahas kelemahan dan kelebihan dari masing-masing mesin ini. Jadi kesimpulannya mana yang lebih baik? Ya, kembalikan kepada kebutuhan kita. Jadi tidak ada mesin yang lebih baik, tidak ada mesin yang lebih buruk. Ya, apalagi dalam konteks sehari-hari ya, sehari-hari. Kecuali mungkin di MotoGP atau di F1 ya karena kompetitif ya. Jadi harus ada yang lebih baik. Kalau di kasus penggunaan sehari-hari, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalian maunya irit, ya SOHC. Kalian maunya ngebut-ngebut, ngapers, pakai DOHC gitu. Ya. Nah, kalau yang mau request mengenai pembahasan tentang teknologi mesin, silakan komentar di bawah. Oke, kemudian like dan subscribe kalau kalian suka video-video begini, ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi.